Perkenalkan, nama saya Clara Karunia. Saya dari keluarga Allah Hidoran Solo. Tepat pada tanggal 27 Agustus tahun 2023, saya mengalami kecelakaan motor di Kacangan Boyolali. Waktu itu saya harus balik ke posko KKN. Pada saat itu saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar 5-6 hari, dan dokter menyatakan bahwa saya pendarahan otak, keluar darah dari hidung dan telinga. Pada saat itu dokter bilang kalau pendarahan ini belum selesai, mau tidak mau harus dioperasi untuk mengambil darah tersebut. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan memberikan mukjizat di mana darah itu sudah berhenti dan saya tidak perlu dioperasi. Setelah 1 tahun berlalu, pada tahun 2024, tepatnya bulan September, saya mulai kambuh lagi. Jadi dokter bilang setelah benturan itu wadah otak itu atau tempat cairan otak itu bocor. Terdapat kelebihan cairan atau cairan itu berlebih pada otak yang menyebabkan vertigo. Jadi lebih sering. Yang biasanya setelah kecelakaan itu cuma ya seminggu 2 atau 3 kali, ternyata ini jauh lebih sering. Setiap hari itu bisa 2 atau 3 kali kayak minum obat. Akhirnya dokter di rumah sakit Solo mengharuskan saya untuk CT scan ulang. Setelah di CT scan ulang, hasilnya tidak yang seperti yang saya harapkan, melainkan terdapat cairan yang berlebih di otak dan muncul kista di sebelah kanan. Setelah saya mendengarkan kata vonis dokter itu operasi otak, harus operasi otak, saya bingung harus ngabarin ke siapa karena saya di Solo ini sendiri. Mama kerja di Bali dan kakak saya kerja di Kalimantan. Akhirnya waktu itu saya ke rumah keluarga pacar saya, ibu dan bapak. Saya bilang kalau ke ibu sama bapak, kalau saya dinyatakan sama dokter untuk operasi otak. Nggak pikir panjang, ibu dan bapak mendoakan saya pada saat itu. Saya ingat kata-kata bapak. Bapak bilang, Tuhan Yesus itu teramat baik bagi kita. Tuhan berikan mukjizat kesembuhan bagi anak kami. Tuhan Yesus yang akan pulihkan anak kami. Di situ saya ngerasa bahwa saya seperti diberkatin sama Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri sama saya bahwa kamu gak perlu khawatir Clara, karena akan sembuhkan. Tenang aja, dalam nama Tuhan Yesus bisa. Pada hari Seninnya saya kontrol, dokter bilang, oke, ini sudah oke, cairannya oke, kayaknya nggak perlu untuk dioperasi. Saya mikir bahwa ini adalah jawaban kontan dari Tuhan, di mana saya sempat meragukan tentang mukjizat Tuhan, terutama mukjizat kesembuhan, karena buktinya Tuhan tidak menyembuhkan papa waktu itu, tapi Tuhan mengambil papa dari saya. Tuhan tidak ngasih mukjizat kesembuhan untuk papa. Ya udah, saya nggak ngerasa bahwa setiap saya ke gereja, setiap saya melihat kesaksian orang-orang mukjizat kesembuhan, saya rasa ya udah gitu. Jadi saya udah kalau ke gereja aja biasa, melihat orang kesaksian ya udah, ya cukup tahu aja. Ya mungkin ini salah satu jawaban dari Tuhan. Ini loh yang kamu ragukan mukjizat kesembuhan untuk papamu. Nggak saya kasih ke papamu, tapi saya kasih ke kamu. Nggak cuma sekali, tapi 2 kali, bahkan lebih dari ini. Di sini saya mikir bahwa saya itu egois ya, saya itu keras kepala sama Tuhan. Saya sudah banyak menuntut Tuhan, tapi saya nggak pernah kasih feedback apapun. Saya berdoa ya, berdoa makan, berdoa tidur. Bahkan saya juga dulu gak begitu sering rajin ke gereja. Ya gitu aja gitu. Ya setelah kejadian ini saya pikir Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu tidak melihat saya, kamu siapa, kamu pelayanan atau bukan. Tapi saya yakin apapun itu, kejadian apapun itu adalah waktu Tuhan. Semua itu sudah diwaktukan oleh Tuhan. Apapun itu yang Tuhan siapkan itu sudah tepat pada waktunya. Dan saya yakin Tuhan bawa saya sejauh ini itu bukan untuk gagal.
Dari sini saya mengajak saudara-saudara semua untuk ayo beribadah di GBI Keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.